Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Kisah Nyata, ketika posisi istriku digantikan adik ipar lucu. Rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota itu adalah tempat keluarga Rahman menjalani kehidupan sehari-hari yang damai. Rahman, 35 tahun, seorang pria yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, tinggal bersama istrinya, Fitri, yang lebih muda 2 tahun darinya, dan adik iparnya yang berusia 22 tahun, bernama Nisa. Fitri adalah wanita yang penuh perhatian dan sabar, selalu memastikan keluarganya merasa nyaman. Sementara itu, Nisa adalah seorang gadis muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya dan memilih tinggal bersama mereka untuk menghemat biaya hidup sebelum mencari pekerjaan. Rahman awalnya memandang Nisa seperti seorang adik. Gadis itu selalu tampak ceria, walaupun terkadang terlihat sedikit pemalu di hadapannya. Kehadiran Nisa membawa suasana baru di rumah mereka. Fitri sering meminta Nisa untuk membantu pekerjaan rumah atau menemani Rahman jika ada hal yang perlu dikerjakan di luar rumah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Hari itu, ketika Rahman sedang duduk di ruang tamu setelah pulang kerja, Nisa muncul dari dapur sambil membawa secangkir teh. "Mas, ini tehnya." "Kak Fitri lagi keluar belanja, katanya nanti langsung pulang," ucap Nisa dengan suara lembut. Rahman tersenyum dan berterima kasih. Dalam sekejap, matanya terpaku pada Nisa yang mengenakan gaun rumah sederhana. Ia menyadari bahwa adik iparnya ini tumbuh menjadi wanita dewasa yang anggun. Awalnya, Rahman mengabaikan pikirannya. Ia tahu bahwa Nisa hanyalah adik dari istrinya, seseorang yang harus ia jaga seperti keluarganya sendiri. Namun, semakin sering mereka berinteraksi, Rahman mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuat hatinya berdesir. Caranya tersenyum, suaranya yang lembut saat berbicara, bahkan cara Nisa merapikan rambutnya ketika sedang canggung. Di sisi lain, Nisa merasakan perubahan dalam cara kakak iparnya memperlakukannya. Rahman, yang biasanya bersikap formal, kini tampak lebih perhatian. Ia sering memuji masakan Nisa atau bercanda ringan untuk membuat gadis itu tersenyum. Awalnya, Nisa merasa canggung. Namun, lama-kelamaan, ia justru merasa nyaman. Ada sesuatu dalam perhatian Rahman yang membuatnya merasa istimewa, meskipun ia tahu perasaan itu salah. Satu malam, ketika Fitri pergi menginap di rumah orang tuanya, Rahman dan Nisa hanya berdua di rumah. Mereka duduk di ruang tamu, menonton acara televisi yang ringan. "Kamu nggak ngantuk, Nis?" tanya Rahman. Nisa menggeleng sambil tersenyum kecil. "Nggak kok, Mas. Aku masih pengen nonton." Mereka pun mengobrol panjang malam itu, sesuatu yang jarang mereka lakukan sebelumnya. Rahman mendengar Nisa bercerita tentang mimpinya menjadi seorang desainer. Cara gadis itu berbicara penuh semangat membuat Rahman terpukau. Ketika mereka tertawa bersama karena sebuah lelucon, ada momen singkat di mana tatapan mereka bertemu. Nisa cepat-cepat mengalihkan pandangannya, wajahnya memerah. Rahman hanya terdiam, mencoba mengabaikan gejolak aneh dalam hatinya. Ia tahu bahwa perasaan yang mulai tumbuh ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada, tetapi ia tak mampu menghilangkannya. Di tengah keheningan malam itu, Rahman mulai menyadari bahwa hubungan mereka perlahan berubah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya kekaguman sesaat, atau sesuatu yang lebih dalam? Namun, satu hal yang pasti, perhatian kecil antara mereka mulai menanamkan benih yang bisa mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dengan dinamika baru di rumah Rahman. Hubungan antara Rahman dan Nisa perlahan semakin dekat, jauh melampaui batas yang seharusnya ada antara kakak ipar dan adik ipar. Kedekatan itu, meskipun tampak sepele di mata orang lain, mulai memiliki makna mendalam bagi keduanya. Nisa, yang biasanya sibuk dengan tugas rumah atau kegiatan lainnya, kini lebih sering menghabiskan waktu bersama Rahman. Ada obrolan kecil yang tak jarang berlangsung lebih lama dari biasanya. Misalnya, ketika mereka secara tak sengaja duduk bersebelahan di ruang tamu, menonton acara televisi yang sama. Fitri, istri Rahman, seringkali tidak menyadari momen-momen kecil ini karena kesibukannya di luar rumah atau kepercayaan penuhnya pada Rahman. Pada suatu malam, ketika Fitri harus menghadiri acara keluarga di luar kota, rumah menjadi semakin sunyi. Rahman dan Nisa hanya berdua. Malam itu, Nisa sedang mencuci piring di dapur ketika Rahman masuk, membawa gelas bekas kopinya. "Gak capek, Nis?"
Tanya Rahman dengan suara lembut. Enggak kok, Mas. Sudah biasa, jawab Nisa sambil tersenyum kecil. Namun, senyuman itu cukup untuk membuat Rahman terdiam beberapa detik. Ada sesuatu dalam senyum Nisa yang membuat Rahman merasa hangat dan nyaman. Ia tahu bahwa perasaan ini salah, tetapi ia merasa tak mampu menghentikannya. Setelah makan malam, Rahman mengusulkan agar mereka duduk di teras rumah. Malam itu udara sejuk, dan bintang-bintang bertaburan di langit. Mereka duduk berdua, berbicara tentang banyak hal. Rahman mendengar cerita Nisa tentang masa kuliahnya, impian-impian yang belum ia capai, dan rasa takutnya menghadapi dunia kerja. Rahman mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan kata-kata dukungan yang membuat Nisa merasa dihargai. Sesekali, Nisa tertawa lepas, dan Rahman mendapati dirinya tersenyum hanya karena suara tawa itu. Dalam hati, Rahman bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang awalnya ia anggap sebagai adik ini mampu mengguncang hatinya sedemikian rupa? Nisa sendiri mulai merasa ada yang berbeda. Perhatian Rahman yang lebih dari biasanya membuatnya bingung, tetapi di sisi lain, ia menikmati momen-momen itu. Ia mulai merasa nyaman berbagi cerita yang bahkan tidak pernah ia ceritakan pada orang lain, termasuk pada kakaknya sendiri, Fitri. Suatu hari, ketika Fitri pergi ke pasar, Rahman dan Nisa tinggal berdua di rumah. Saat itu, Nisa sedang merapikan ruang tamu, sementara Rahman membaca koran di sofa. Ketika Nisa hendak mengambil vas bunga di meja, tangannya secara tak sengaja menyentuh tangan Rahman. Keduanya terdiam, saling memandang. Waktu seolah berhenti. Nisa cepat-cepat menarik tangannya dan tersenyum canggung. Maaf, Mas, ucapnya pelan. Rahman menggeleng. Enggak apa-apa, balasnya, tetapi dalam hatinya ia tahu bahwa sentuhan singkat itu telah meninggalkan kesan yang begitu kuat. Momen-momen seperti itu terus terjadi. Percakapan di malam hari, senyuman yang mereka bagi, atau perhatian kecil yang hanya mereka pahami, semuanya menjadi benih yang semakin subur. Mereka mulai berbagi rahasia kecil, seperti hal-hal lucu yang tidak mereka ceritakan pada Fitri. Rahman merasa semakin sulit menahan perasaan yang mulai berkembang. Ia tahu bahwa apa yang ia rasakan ini salah, tetapi setiap kali ia melihat Nisa, semua logika seolah menghilang. Di sisi lain, Nisa merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu bahwa Rahman adalah suami kakaknya, tetapi perhatian dan kehangatan Rahman membuatnya merasa istimewa. Malam itu, ketika mereka berbicara di teras lagi, Nisa dengan ragu bertanya, Mas, menurut Mas aku ini adik ipar yang merepotkan gak sih? Rahman tersenyum lembut. Kamu gak pernah merepotkan, Nis. Justru kamu itu orang yang selalu bikin rumah ini lebih hidup. Nisa tersenyum, tetapi hatinya berdebar. Jawaban Rahman membuatnya merasa dihargai dan diinginkan. Di balik percakapan ringan itu, keduanya tahu bahwa hubungan mereka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak seharusnya ada. Hubungan antara Rahman dan Nisa semakin tidak terkendali. Meskipun awalnya hanya sekadar perhatian kecil, kini kedekatan mereka telah melampaui batas wajar. Rahman seringkali mencuri kesempatan untuk lebih dekat dengan Nisa, sementara Nisa, meskipun merasa bersalah, tidak bisa mengabaikan perasaan hangat yang tumbuh di hatinya. Pada suatu malam, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Fitri sedang pergi ke acara keluarga di luar kota, meninggalkan Rahman dan Nisa berdua. Malam itu, Rahman duduk di ruang tamu, terlihat gelisah. Di pikirannya, ia tahu bahwa semua ini salah, tetapi ia merasa sulit untuk melawan perasaan yang semakin kuat. Di kamar, Nisa juga merasakan kegelisahan yang sama. Ia tahu batas yang seharusnya ia jaga, tetapi perhatian Rahman selama ini telah membuatnya merasa dihargai dan diperhatikan. Perasaan itu semakin menjeratnya dalam dilema yang ia sendiri tak mampu lepaskan. Malam semakin larut. Rahman, yang awalnya hanya berniat untuk membaca buku, tak bisa menahan dorongan untuk melihat Nisa. Dengan langkah perlahan, ia mengetuk pintu kamar Nisa. Nis, kamu masih bangun? Tanyanya dengan suara pelan. Nisa, yang sedang duduk di kasur dengan ponsel di tangannya, terkejut mendengar suara Rahman. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya menjawab, iya, Mas. Ada apa? Boleh ngobrol sebentar? Rahman bertanya dengan nada lembut. Nisa membuka pintu, meskipun hatinya berdebar keras. Rahman berdiri di sana,
Terlihat canggung tetapi juga penuh tekad. Ia melangkah masuk, dan Nisa menutup pintu perlahan. Awalnya, percakapan mereka terasa biasa. Rahman membicarakan hal-hal ringan seperti rencana liburan keluarga dan obrolan santai lainnya. Namun, perlahan, suasana berubah menjadi lebih intens. Nis, kamu tahu kan aku selalu anggap kamu istimewa? Ya, ucap Rahman, suaranya bergetar. Nisa menunduk, tidak mampu menatap Rahman. Mas, jangan bicara seperti itu. Aku ini adik ipar Mas. Aku gak mau merusak keluarga ini. Rahman menghela napas panjang. Aku juga tahu ini salah, Nis. Tapi perasaan ini, aku gak bisa pura-pura gak ada. Kamu sendiri, gak pernah merasa ada sesuatu di antara kita? Pertanyaan itu membuat Nisa terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi hatinya tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Selama ini, ia merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali bersama Rahman. Mas, aku gak tahu. Aku bingung, jawab Nisa akhirnya, dengan suara hampir berbisik. Rahman mendekat, duduk di samping Nisa. Tangannya perlahan menyentuh tangan Nisa, membuat gadis itu semakin gelisah. Aku gak akan memaksa, Nis. Tapi aku cuma mau kamu tahu, kamu sangat berarti buat aku, ya ucap Rahman. Nisa akhirnya mengangkat wajahnya, menatap Rahman dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ada banyak emosi yang bercampur di dalamnya, rasa bersalah, takut, tetapi juga perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Dalam momen itu, batas terakhir mereka runtuh. Rahman, yang sudah dikuasai perasaan, mendekatkan wajahnya ke Nisa. Awalnya, Nisa mencoba menghindar, tetapi akhirnya ia membiarkan Rahman mendekat. Sentuhan pertama mereka, sebuah ciuman yang seharusnya tidak terjadi, menjadi awal dari segalanya. Nisa merasa tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak bisa melawan arus emosi yang begitu kuat. Rahman, di sisi lain, sepenuhnya tenggelam dalam momen itu, melupakan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Malam itu menjadi titik balik yang menghancurkan segalanya. Hubungan terlarang mereka telah melampaui batas yang selama ini mereka coba pertahankan. Namun, di balik momen itu, ada rasa bersalah yang perlahan menyusup ke hati keduanya. Rahman dan Nisa tahu bahwa apa yang mereka lakukan tidak hanya salah, tetapi juga akan membawa kehancuran pada keluarga yang selama ini mereka cintai. Di luar kamar, suasana rumah tetap sunyi. Tetapi di dalam hati Rahman dan Nisa, badai besar sedang bergolak. Hari-hari setelah kejadian malam itu terasa berbeda. Rahman dan Nisa mulai bersikap lebih hati-hati. Mereka berusaha keras untuk menjaga rahasia hubungan mereka, namun ketegangan dan kecanggungan mulai terasa di rumah. Fitri, meskipun belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi, mulai merasa ada yang aneh dengan perilaku suaminya dan adik perempuannya. Suatu sore, Fitri memutuskan untuk berbicara dengan Rahman. Mas, akhir-akhir ini kamu kok sering melamun? Kamu lagi ada masalah di kantor, ya? Ditanyanya sambil menyuguhkan teh hangat. Rahman, yang sedang mencoba menyembunyikan kegelisahannya, hanya tersenyum kecil. Enggak, Dek. Mungkin cuma capek aja, jawabnya singkat. Namun, Fitri merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rahman. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia melihat pandangan aneh yang sering dilemparkan Rahman ke arah Nisa. Meskipun Nisa berusaha menghindar, Fitri mulai mencatat setiap kejanggalan kecil yang terjadi. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika Fitri tiba-tiba terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Dengan perasaan was-was, ia keluar dari kamar dan melihat pintu kamar Nisa sedikit terbuka. Hatinya berdebar. Ia mendekati pintu itu perlahan, mencoba mengintip ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat dunia Fitri seakan runtuh. Di sana, ia melihat Rahman sedang duduk di tepi tempat tidur Nisa, dengan wajah mereka sangat dekat. Meski tidak ada tindakan lebih, keintiman di antara mereka sudah cukup untuk membuat Fitri memahami segalanya. Mas Rahman, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Fitri memecah keheningan malam. Rahman dan Nisa terkejut bukan main. Rahman segera berdiri, mencoba menjelaskan, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Nisa hanya bisa menunduk, menangis tanpa suara. Fitri menatap mereka berdua dengan penuh amarah dan kekecewaan. Aku gak percaya kalian bisa melakukan ini. Mas, aku adalah istri kamu.
Dan kamu, Nisa, kamu adikku sendiri. Fitri berteriak dengan suara yang bergetar. Keributan itu membangunkan pembantu rumah tangga, Ibu Siti, yang berlari keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Melihat Fitri menangis dan Rahman terdiam, Ibu Siti akhirnya memberanikan diri untuk bicara. Bu, saya sebenarnya sudah curiga. Saya pernah melihat Mas Rahman sering keluar dari kamar Mbak Nisa malam-malam, ya ungkap Ibu Siti dengan suara lirih, meskipun ia tahu ini akan memperburuk situasi. Pengakuan itu seperti menambah garam pada luka Fitri. Ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Mas, aku gak sangka kamu tega melakukan ini ke aku, teriaknya sambil memukul dada Rahman. Rahman mencoba meraih tangan Fitri, tetapi ia menepisnya dengan kasar. Aku minta maaf, Dek. Aku benar-benar menyesal. Ini semua salahku, kata Rahman, namun permintaan maafnya tidak membuat segalanya lebih baik. Nisa, yang merasa tak sanggup menanggung rasa bersalah, akhirnya berbicara. Mbak, ini salahku juga. Aku gak tahu kenapa aku bisa seperti ini. Aku minta maaf, ucapnya terisak. Namun, permintaan maaf dari keduanya justru membuat Fitri semakin marah. Minta maaf? Apa kalian pikir itu cukup untuk memperbaiki semuanya? Kalian sudah menghancurkan keluarga ini. Malam itu menjadi awal dari kehancuran rumah tangga Rahman dan Fitri. Fitri memutuskan untuk membawa masalah ini ke keluarga besar mereka. Keesokan harinya, orang tua Fitri dan Nisa datang ke rumah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rahman dan Nisa dipaksa untuk mengakui hubungan terlarang mereka di hadapan keluarga. Konfrontasi itu dipenuhi dengan air mata dan rasa malu yang mendalam. Tidak ada yang menyangka bahwa rahasia ini akan terbongkar dengan cara yang begitu menyakitkan. Konflik yang terjadi setelah pengungkapan hubungan terlarang itu benar-benar mengubah segalanya. Fitri, dengan hati yang hancur, memilih untuk pergi dari rumah, meninggalkan Rahman dan Nisa di dalam kerusakan yang mereka buat. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi perasaannya yang terluka begitu dalam tidak memungkinkan ia untuk tinggal bersama suami yang telah menghancurkan kepercayaannya. Rahman, yang masih merasa bingung dan penuh penyesalan, berusaha keras untuk meminta maaf kepada Fitri. Ia menelepon, mengirim pesan, bahkan menemui orang tua Fitri untuk memohon maaf. Namun, semuanya sudah terlambat. Fitri, dengan hati yang sudah terlampau kecewa, tidak lagi mampu menerima permintaan maaf itu. Ia merasa bahwa hidupnya telah hancur, dan tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya. Sementara itu, Nisa juga merasakan dampak dari apa yang telah terjadi. Ia merasa cemas dan bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Meski hubungannya dengan Rahman dimulai dari sebuah ketertarikan yang tidak bisa ia pungkiri, ia kini merasakan beban moral yang sangat berat. Dalam keheningan malam, ia seringkali terjaga, menyesali apa yang telah ia lakukan dan bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperbaiki semua yang telah rusak. Nisa memilih untuk pergi dari rumah kakaknya, pergi ke tempat yang jauh untuk mencari kedamaian dan merenung. Ia memutuskan untuk menjauh dari keluarga, berharap bisa melupakan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun, meskipun ia pergi, rasa bersalah itu tetap mengikuti langkahnya. Rahman, yang kini hidup sendiri setelah ditinggalkan oleh Fitri, merasa kehilangan segalanya. Ia merasakan kesepian yang mencekam, tidak tahu bagaimana cara untuk memperbaiki apa yang telah ia rusak. Ia juga merasa terasing dari Nisa, yang memilih untuk menjauh dan tidak berkomunikasi lagi. Keduanya, meskipun telah melalui hubungan yang penuh gejolak, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi saling berhubungan. Waktu berlalu, namun luka yang ditinggalkan tetap terasa. Rahman akhirnya memutuskan untuk bercerai dari Fitri, meskipun ia masih mencintainya. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Kepercayaan yang telah rusak tak akan pernah bisa dibangun kembali, dan ia hanya bisa merasakan penyesalan yang mendalam. Fitri, meski telah berusaha melanjutkan hidupnya, tetap membawa luka dari peristiwa itu. Ia memutuskan untuk fokus pada karir dan kehidupannya sendiri, berusaha untuk sembuh dari rasa sakit yang mendalam. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa pengkhianatan itu akan selalu menghantui hidupnya. Adapun Nisa, meskipun mencoba untuk melupakan masa lalu, selalu merasa kehilangan dan penyesalan yang tak terhapuskan. Ia sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi telah mengubah hidupnya selamanya. Keputusan untuk menjauh dari semua orang adalah cara terbaik baginya untuk melupakan rasa bersalah, meskipun itu berarti mengorbankan hubungan dengan keluarganya.
Kisah ini berakhir dengan dua jiwa yang terpecah. Rahman dan Nisa, meskipun telah melalui perasaan cinta yang berputik di antara mereka, akhirnya harus menanggung konsekuensi dari keputusan yang telah mereka buat. Tidak ada kebahagiaan yang tersisa di antara mereka, hanya kesedihan dan penyesalan yang menghancurkan. Mereka masing-masing hidup dengan luka yang tak akan pernah sembuh, menyadari bahwa kadang-kadang, keputusan yang salah bisa merusak segalanya. Fitri, meskipun terluka, akhirnya belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun itu takkan pernah sama lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Dina HD biar kamu gak ketinggalan video menarik selanjutnya.